Fatumilah akan menjelaskan mengenai politik ekonomi Islam pada masa reformasi. Setelah lebih dari 3 dekade dikuasai oleh rezim Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru, era reformasi, yang dimulai sejak tahun 1998. Masa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa, termasuk dalam transformasi sistem politik dan ekonomi. Tapi, bagaimana sebenarnya Islam, khususnya ekonomi Islam, memainkan peran dalam dinamika reformasi ini? Mari kita telusuri bersama latar belakang pemikiran politik ekonomi Islam. Masa reformasi membawa semangat perubahan. Masyarakat menuntut sistem yang lebih demokratis, bersih dari korupsi, serta berpihak pada keadilan sosial. Di tengah momentum ini, muncul gagasan bahwa ekonomi nasional tidak hanya harus tumbuh, tapi juga adil dan beretika. Disinilah ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menjanjikan. Pemikiran politik ekonomi Islam berkembang pesat. Ia tidak hanya menyasar sektor perbankan, tapi juga mengusung pemerataan, keseimbangan spiritual, dan keadilan sosial sebagai dasar kebijakan ekonomi. Kebijakan politik ekonomi Islam di masa reformasi. Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan. Sejumlah kebijakan strategis dilahirkan. Tahun 2008, lahir UU Surat Berharga Syariah Negara, membuka jalan pembiayaan pembangunan melalui instrumen syariah, Sukuk. Di tahun yang sama, UU Perbankan Syariah diresmikan, memberi dasar hukum yang kuat bagi berkembangnya bank syariah. Bahkan BUMN pun terlibat, mendirikan bank-bank syariah seperti BSN, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Ini adalah bentuk nyata intervensi positif negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam tanpa mengkooptasinya, tapi memberdayakannya. Peran politik ekonomi Islam dalam pembangunan. Di masa reformasi, politik ekonomi Islam memainkan 5 peran utama. 1. Transformasi lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan BMT, yang kini menjangkau lapisan masyarakat bawah. 2. Advokasi regulasi syariah, termasuk UU Zakat, UU Produk Halal, hingga penguatan Basnas dan Komite Keuangan Syariah. 3. Pemberdayaan ekonomi umat, dengan memanfaatkan zakat produktif, wakaf tunai, dan koperasi syariah sebagai solusi ketimpangan ekonomi. 4. Peran partai politik Islam, seperti PKS dan PPP, yang konsisten memperjuangkan anggaran dan regulasi proekonomi Islam. 5. Pendidikan ekonomi Islam, melalui universitas, pesantren, dan organisasi masyarakat yang menyebarluaskan literasi ekonomi syariah. Reformasi bukan sekadar perubahan rezim. Ia membuka jalan bagi ekonomi yang lebih berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Politik ekonomi Islam di masa reformasi telah menunjukkan bagaimana nilai keimanan dapat berpadu dengan sistem pemerintahan dan pembangunan. Bukan untuk menggantikan demokrasi, tapi justru menguatkannya dengan menempatkan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama. Demikian penjelasan singkat tentang politik ekonomi Islam pada masa reformasi. Semoga bisa menjadi pemantik diskusi, inspirasi kebijakan, dan refleksi bagi masa depan ekonomi